Perkenalkan, nama saya Ira Selvia Sinaga dengan NIM F1C219039. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Pengaruh Dimensi Sales Skill terhadap Kinerja Penjualan menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling oleh Randy Arafat dengan dosen pembimbing Ibu Shirley Yurinanda SPD MSI. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan. Yang pertama, itu masuk ke bagian pendahuluan. Keberhasilan tenaga penjual itu terkait dengan kinerja penjualannya, di mana menurut Yulianto pada tahun 2002, kinerja penjualan adalah hasil dari implementasi berbagai strategi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Renz et al. Pada tahun 2002, kategori dimensi keterampilan menjual atau yang disebut dengan selling skill itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, interpersonal skill. Itu merupakan keterampilan dalam merumuskan suatu persoalan atau solusi secara tepat. Yang kedua, salesmanship skill. Itu meliputi tentang keterampilan mendapatkan pembeli, keterampilan dalam melakukan presentasi penjualan, dan keterampilan untuk melayani pelanggan. Ini menurut Ahmad pada tahun 2010. Yang ketiga itu ada technical skill. Itu merupakan keterampilan mengenai pengetahuan tentang produk, perkembangan produk, fitur produk, dan spesifikasi produk, serta bagaimana proses pengiriman produk kepada pelanggan. Yang terakhir itu ada marketing skill. Pengetahuan mengenai pasar atau yang disebut dengan market knowledge yang menggambarkan pengetahuan tenaga penjual tentang industri secara umum. Seperti tren dan kompetisi juga harus dimiliki oleh tenaga penjual yang biasa dikenal sebagai marketing skill atau yang disebut dengan keterampilan pemasaran. Selanjutnya itu masuk ke bagian metode penelitian. Di sini populasi yang digunakan dalam penelitiannya adalah seluruh tenaga penjual PT Karya Zirang Utama. Analisis SEM itu membutuhkan sampel paling sedikit 5-10 kali jumlah variabel indikator dalam penelitian. Untuk pengujian chi-square model SEM itu dibutuhkan sampel yang baik berkisar antara 100-200 sampel untuk teknik maksimum likelihood estimation. Ini menurut Ferdinand pada tahun 2011. Jumlah responden sebanyak 120 orang. Selanjutnya, itu ada uji reliabilitas ukuran data dengan menggunakan 2 cara, yaitu ada construct reliability dan variance extracted. Cut-off value dari construct reliability itu lebih besar dari 0,70. Sedangkan cut-off value dari variance extracted itu lebih besar dari 0,50. Meskipun demikian, nilai-nilai cut-off value tersebut bukan angka mati. Analisis data yang digunakan itu menggunakan Structural Equation Model atau yang disebut dengan SEM dengan program IBM SPSS AMOS 21. Selanjutnya masuk ke bagian data. Berikut merupakan hasil identifikasi responden atau data dalam penelitian ini yang dapat disajikan pada tabel-tabel berikut. Ini merupakan tabel identifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah atau totalnya adalah 120, dan ini tabel identifikasi responden berdasarkan usia dengan jumlahnya 120. Selanjutnya masuk ke bagian hasil analisis data. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan reliability dan variance extracted. Nah, di mana pada hasil pengukuran reliability dan variance extracted tersebut dapat diterima karena memenuhi persyaratan, sehingga konstruk-konstruk dalam penelitian ini dapat diterima. Selanjutnya itu masuk ke bagian uji asumsi SEM. Adapun estimasi parameter dalam SEM itu umumnya berdasarkan pada metode maksimum likelihood. Metode ini menghendaki adanya asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Apa saja? Yaitu diantaranya yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan kriteria critical ratio kurtosis value sebesar kurang lebih 2,58 pada tingkat signifikansi 0,01. Menurut Ghazali pada tahun 2011, data dapat disimpulkan mempunyai distribusi normal jika nilai critical ratio kurtosis value-nya itu lebih kecil dari 2,58. Berikut merupakan
tabel hasil pengujian Assessment of Normality. Dari hasil tabel tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa tidak adanya data yang menyimpang dari uji normalitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data pada penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya masuk ke bagian evaluasi multivariate outlier. Kriteria indikator atau variabel dikatakan multivariate outlier itu apabila nilai Mahalanobis distance itu lebih besar dari nilai chi-square-nya. Nilai chi-square pada derajat kebebasan 16, yaitu indikator variabelnya pada tingkat signifikansi P lebih kecil dari 0,001 adalah 39,252. Nah, berdasarkan pengujian analisis SEM, terdapat nilai Mahalanobis distance yaitu lebih besar dari 39,252. Selanjutnya itu masuk ke bagian analisis konversi dan pengembangan diagram alur. Tahapan dalam permodelan SEM selanjutnya adalah menyusun hubungan kausalitas dengan diagram alur dan menyusun persamaan strukturalnya. Berikut merupakan hasil penggambaran diagram alur yang menggunakan software IBM SPSS AMOS 21 yang dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, tahap selanjutnya dalam permodelan SEM adalah melakukan konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural yaitu sebagai berikut, yang dimana diperoleh kinerja penjualan itu sama dengan 0,308 IS dikurang 0,506 SS ditambah 0,570 TS ditambah 0,324 MS ditambah Z1. Selanjutnya, untuk persamaan struktural berdasarkan spesifikasi terhadap model pengukuran disajikan dalam tabel berikut. Berikut merupakan tabel model persamaan error measurement. Tabel-tabel ini itu diperoleh dari hasil penggambaran diagram alur yang menggunakan software IBM SPSS AMOS 21 berikut. Nah, di mana keterangan untuk IS itu adalah interpersonal skill, SS itu adalah salesman skill, TS itu adalah technical skill, dan MS itu adalah marketing skill. Nah, berdasarkan pada persamaan struktural di samping, berdasarkan persamaan struktural ini, maka diketahui bahwa pengaruh interpersonal skill, technical skill, dan marketing skill itu berpengaruh positif terhadap kinerja penjualan. Namun, pengaruh yang berbeda ditunjukkan salesman skill terhadap kinerja penjualan dengan pengaruh negatif. Ini dapat dilihat pada persamaan sebelumnya, yaitu persamaan yang ini, yang dimana diperoleh salesman skill atau SS itu bernilai negatif, yaitu bernilai min 0,506. Selanjutnya, hal ini menandakan bahwa semakin tinggi kemampuan interpersonal skill, technical skill, dan marketing skill itu mengakibatkan kenaikan pada kinerja penjualan. Sedangkan untuk salesmanship skill, adanya kenaikan kemampuan salesmanship skill akan mengakibatkan penurunan pada kinerja penjualan. Nah, pengaruh terbesar terhadap kinerja penjualan itu adalah technical skill dengan koefisien sebesar 0,570 yang dapat dilihat pada persamaan struktural berikut. 0,570 TS. Di mana TS itu tadi adalah technical skill. Dan pengaruh terendahnya itu diberikan oleh interpersonal skill dengan koefisien sebesar 0,308 yang dapat dilihat pada persamaan struktural berikut. Yaitu untuk IS atau interpersonal skill itu adalah 0,308. Selanjutnya itu masuk ke bagian penilaian model. Penilaian model ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh model yang dihipotesiskan sesuai fit atau model tersebut mampu untuk menjelaskan data sampel yang ada. Berikut merupakan tabel hasil penilaian model atau hasil pengujian goodness of fit index. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, uji kriteria model menunjukkan bahwa model ini sesuai dengan data atau fit terhadap data yang tersedia seperti terlihat pada tingkat signifikansi terhadap chi-square yaitu sebesar 95,602.
dan hasilnya evaluasinya yaitu baik. Selanjutnya, masuk ke bagian pengujian hipotesisnya. Hasil pengujian dengan program IBM SPSS AMOS 21 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, dari hasil tabel tersebut, diperoleh bahwa nilai CR variabel interpersonal skill sebesar 2,565 dengan taraf signifikansi yaitu 0,0415 lebih kecil dari 0,05, yang dimana artinya adalah hipotesis 1 atau H1 itu menyatakan ada pengaruh interpersonal skill terhadap kinerja penjualan itu adalah diterima. Yang selanjutnya, nilai CR variabel salesman skill sebesar min 0,636 dengan taraf signifikansinya adalah yaitu diperoleh 0,5247, itu lebih besar dari 0,05. Yang berarti bahwa hipotesis 2 atau H2 itu menyatakan ada pengaruh salesmanship skill terhadap kinerja penjualan adalah ditolak. Selanjutnya, untuk nilai CR variabel technical skill itu sebesar 6,433 dengan taraf signifikansi yaitu diperoleh 0,0465 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis ketiga ini menyatakan ada pengaruh technical skill terhadap kinerja penjualan adalah diterima. Yang selanjutnya itu ada nilai CR variabel marketing skill itu sebesar 2,910 dengan taraf signifikansi yang diperoleh adalah 0,0372, itu lebih kecil dari 0,05, yang dimana artinya adalah hipotesis yang keempat ini menyatakan ada pengaruh marketing skill terhadap kinerja penjualan itu adalah diterima. Selanjutnya, berikut merupakan tabel hasil penilaian model atau hasil pengujian Goodness of Fit Index yang diperoleh yang telah ada pada slide-slide sebelumnya. Di mana berdasarkan tabel ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk pengujian hipotesis kelimanya, itu diperoleh nilai chi-square dari model struktural variabel sebesar 95,602. Dengan probabilitas yaitu 0,86, itu lebih besar dari atau sama dengan 0,05, yang dimana artinya adalah hipotesis 5 yang menyatakan ada pengaruh interpersonal skill, salesmanship skill, technical skill, dan marketing skill secara simultan terhadap kinerja penjualan itu diterima. Selanjutnya, model persamaan struktural telah memenuhi kriteria model fit, yaitu ditunjukkan dengan nilai chi-square, yaitu ini, sama dengan 95,602, dengan probabilitas atau P-nya itu sama dengan 0,86. Untuk nilai kriteria lain seperti GFI, AGFI, TLI, dan CFI, yang nilainya itu lebih besar dari atau sama dengan 0,90 dan juga nilai RMSEA itu sama dengan 0,048, jauh dari kriteria yang disyaratkan, yaitu lebih kecil dari atau sama dengan 0,08. Nah, maka dapat disimpulkan, berdasarkan ini, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah fit, yang mengindikasikan secara keseluruhan model mampu menjelaskan hubungan antar konstruk. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, untuk interpersonal skill. Nah, interpersonal skill ini berpengaruh terhadap kinerja penjualan, yang dimana hal ini terlihat dari nilai CR yang sebelumnya, itu sebesar 2,565, yang dimana nilai ini lebih besar dari 2. Artinya, semakin baik interpersonal skill diterapkan, maka akan semakin meningkatkan kinerja penjualan. Selanjutnya ada salesmanship skill, di mana salesmanship skill ini kita simpulkan dia tidak berpengaruh terhadap kinerja penjualan, yang dimana hal ini dapat terlihat dari nilai CR sebesar min 0,636, dan nilai ini itu lebih kecil dari 2. Artinya, baik tidaknya salesmanship skill diterapkan oleh tenaga penjual itu tidak mempengaruhi peningkatan kinerja penjualannya. Yang ketiga itu ada technical skill, yang dimana dapat disimpulkan bahwa technical skill ini berpengaruh terhadap kinerja penjualan. Hal ini dapat terlihat dari nilai CR sebesar 6,433, yang dimana nilai ini telah diperoleh pada tabel sebelumnya. Itu pada tabel ini.
pada nilai CR ini, 6,433. Yaitu di mana nilai ini lebih besar dari 2. Artinya, semakin baik technical skill diterapkan oleh tenaga penjual, maka akan semakin meningkatkan kinerja penjualan. Selanjutnya itu ada marketing skill. Nah, untuk marketing skill ini itu berpengaruh terhadap kinerja penjualan. Kenapa? Karena nilai CR-nya itu sebesar 2,910 dan nilai ini itu lebih besar dari 2. Yang dimana artinya adalah semakin baik marketing skill diterapkan oleh tenaga penjual, maka akan semakin meningkatkan kinerja penjualannya. Sehingga dari beberapa kesimpulan ini dapat kita tarik kesimpulan akhir, yaitu ada pengaruh interpersonal skill, technical skill, dan marketing skill secara simultan terhadap kinerja penjualan dengan nilai goodness of fit yang sesuai dengan kriteria. Sedangkan salesmanship skill itu tidak berpengaruh terhadap kinerja penjualan seperti yang telah dijelaskan berikut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai artikel yang membahas terkait model SEM atau Structural Equation Modeling. Mohon maaf sebelumnya jikalau ada salah kata maupun kekurangan dalam penjelasan dari video saya. Sekian dan terima kasih.